Perompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sanak Pandanga. Bertemu kembali bersama saya Faradil Arifia di program Minang Kreatif edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024. Dan tentunya Sanak Pandanga nanti juga bisa bergabung ya via telepon di 812414 atau di WhatsApp 0811660940. Dan hari ini ya Sanak Pandanga, kita sudah kedatangan narasumber kita ya, ada Yosa Perdana di studio ya Sanak Pandanga. Jadi langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yosa. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Yosa kabarnya hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat kak. Alhamdulillah sehat. Nah, kesibukannya hari ini apa nih Yosa? Untuk kesibukan sehari-hari kak, kebetulan Yosa sendiri salah satu mahasiswa aktif di program studi pendidikan tari, tepatnya di Universitas Negeri Padang. Oke, jurusannya berarti pendidikan tari? Iya kak. Pendidikan tari angkatan? 2020. Angkatan 2020. Berarti sekarang sudah semester 8 ya? Semester 8 ya. 8. Oke, berarti sekarang lagi sibuk skripsian juga? Siap, iya kak. Udah semester udah bab berapa nih Yosa BTW? Masih baru mulai kak. Oke, semangat ya Yosa. Siap lagi kak. Oke. Nah, ini Yosa kan sebagai seorang penari ya. Nah, awal mulanya itu belajar nari ini di umur berapa nih Yosa? Sebelumnya dari kecil memang udah ada bakat untuk menari kak. Dari kecil itu terinspirasi dari film-film Bollywood, melihat mereka menari-menari India. gitu. Iya siap kak. Berarti suka film India ya? Suka kak. Oh, suka. Oke. Terus itu waktu SD, TK apa gimana nih Yosa? Kebetulan dari TK tuh udah aktif mengikuti kegiatan menari kak. Oke, dari TK ya. Iya siap kak. Itu awal mulanya nyoba-nyoba nari-nari yang lihat di TV-TV apa gimana nih Yosa? Awalnya sih lihat-lihat di TV kak. Tapi pas di TK pas ada acara wisuda ikutan menari gitu kak. Oke, ikutan nari juga. Iya. Itu awal mulanya pas TK diajarin siapa nih Yosa? Diajarin keluarga apa siapa nih? Kebetulan awal belajar menari tuh otodidak sih kak. Oh, otodidak. Oke, itu waktu TK ya, otodidak. Iya. Oke, nah itu awal mulanya keluarga dukung nggak tuh waktu nari-nari? Kan biasanya nih karena cowok apa sih nari-nari gitu ya, kadang ada yang seperti itu. Nah itu dari Yosa sendiri keluarga gimana tuh? Kalau dari keluarga sendiri kak dapat dukungan penuh kak. Dapat dukungan penuh. Oke, berarti sebelumnya dari keluarga sendiri ada yang penari juga nggak nih? Kebetulan tidak ada kak. Nggak Tidak ada. ada keturunan dari penari kak. Cuma dari kakek sendiri memang seniman tapi fokus ke vokal. Oh, fokus ke vokal. Iya. Berarti Yosa juga bisa nyanyi ya? Kebetulan bisa kak. Bisa ya. Oke, boleh nanti kita coba ya Yosa ya. Siap bisa kak. Oke, berarti dari keluarga memang udah ada seniman vokal ya. Iya. Tapi dari Yosa pertama nih, perdana di keluarga yang ada basic nari. Iya pertama kak. Oke. Ini Yosa berapa orang bersaudara sih Yosa? Untuk bersaudara 2 bersaudara kak. Kebetulan Yosa sendiri anak pertama kak. Ada adik berarti. Ada kak? Adik juga ini bisa nyanyi? Enggak. Enggak ya? Kalau adik sendiri nggak ada bakat seninya. Gak bisa nari juga? Enggak juga ya. Oke. Adiknya perempuan apa laki-laki nih Yosa? Perempuan kak. Oh ya perempuan. Oke. Berarti awal mulanya memang otodidak yang nggak ada diajarin sama keluarga ya Yosa? Iya kak, otodidak sih awalnya. Belajar dari video-video yang dilihat gitu kak. Waktu TK. Iya TK sih awal. Mulai sukanya. Mulai sukanya TK. Waktu SD pernah nampil-nampil di acara nggak nih? Kebetulan Yosa? ada ikut beberapa tampil juga kak, seperti di acara pentas seni gitu kak. Ikut perlombaan juga gitu. Lomba nari apa tuh Yosa? Lomba nari tradisional tingkat sekolah kak. Kalau di SD. Oke. Waktu itu masih ingat nggak bawain daerah mana tuh tariannya? Tari Nusantara kebetulan kak. Tari Nusantara. Dia dari Aceh ke Medan ke Padang sampai ke Jawa
dan endingnya itu ditutup dengan tarian Papua. Sajojo. Iya, Iya. Waktu itu menang nggak nih Yosa? Kebetulan karena acara pensi kita hanya untuk ditampilkan di sekolah aja gitu Kak. Oh iya iya iya. Itu iya. ketika di sekolah dasar Kak. Oke, berarti memang menampilkan bakat-bakat siswa ya, nggak ada perlombaan ya? Iya Kak. Oke, nah lanjut di SMP masih suka nari? Kalau di SMP kebetulan udah mulai berani mencoba perlombaan gitu Kak. Oke, lomba apa waktu itu Yosa? Perlombaan yang pertama itu Kak, perlombaan tari tradisional juga Kak. Karena dari kecil itu kan lebih kayak fokus ke tradisional gitu kan Kak. Kebetulan di lomba pertama pada saat kelas 2 SMP tuh mendapat juara 2 tingkat provinsi Kak. Wah, Masya Allah. Waktu itu bawain tari apa tuh? Tarian Minang? Bukan Kak, dia tari kreasi Nusantara juga. Oh, kreasi Iya, Nusantara juga. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong Yosa juga bisa dance gitu nggak sih? Kadang kan ada yang penari juga bisa dance gitu ya. Kebetulan bisa Kak. Oh, bisa juga. Bisa juga modern dance. Oke. Ada beberapa tari dari luar juga bisa, kayak dari Meksiko tari salsa gitu. Masya Allah. Nah, itu belajarnya masih otodidak nih Yosa? Kalau untuk tari yang di luar mancanegara seperti salsa di bangku perkuliahan ini sih Kak banyak belajarnya. Oke. Sebelum-sebelumnya kayak Meksiko? Kalau Meksiko kebetulan dari SMA udah ada belajar juga sih Kak. Oke. Ini Yosa dari SMK ada nari-narinya apa dari SMA nih? Di SMA juga aktif Kak di kegiatan menari, dan kebetulan kemarin mengikuti ajang tingkat internasional di Kuala Lumpur, Malaysia, mewakili Indonesia di GSMI, Gerakan Seniman Muda Indonesia tahun 2019. Oke, Masya Allah udah ke Kuala Lumpur ya. Iya, siap. Waktu itu bawain tarian apa tuh Yosa? Kebetulan waktu ke Kuala Lumpur itu sama juga temanya seperti sebelum-sebelumnya Kak, tetap memperkenalkan kekayaan budaya yang ada di Nusantara kita Indonesia gitu. Oke, tapi ngomong-ngomong Yosa nggak ada ini ya darah Minangnya ya? Kebetulan nggak ada darah Minang, tapi mencintai Minang. Iya, keluarga udah lama di Minang ya. Beberapa keluarga banyak menikah ke orang Minang juga. Oke, tapi Lai bisa bahasa Minang kan Yosa? Lai pandai mengecek Minang. Tapi kalau untuk tari-tarian bisa juga nggak nih Yosa? Dari Medan ya? Iya Kak. Tarian dari Batak bisa juga nggak nih Yosa? Kebetulan bisa Kak, tari Melayu, ada tari Batak juga, ada tari dari Kepulauan Nias juga. Tapi kalau untuk sekarang lebih berfokus ke Minang sih ya. Fokus ke Minang ya. Oke, kita terima telepon dulu ya Yosa. Siap Kak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila ini yang dari Bali Vito. Oke, silakan pertanyaannya. Dan ya di Padang ya kok? Enggak, enggak. Iya. Sama siapa nih kok? Aku baru dengan kecederaan tentang ini. Sama Yosa. Hah? Yosa. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bapak. Ya jadi ini Bang. Izin nanya Bang. Itu Oke. kalau boleh tahu Abang mau waktu dari kecil ada nggak berbakat seperti ini Pak? Kayak Abang. Misalkan kalau untuk apa tuh dari kecil ada nggak memiliki hobi dari SD itu seperti ini saya sampai sekarang ini ada nggak sebelumnya? Maksudnya hobi apa nih Fitro? Ya yang ini apa itu tadi aku dengarnya agak putus kan tadi kan awalnya Bang ini dia suara apa jelas aku udah putus lagi suaranya itu dan sudah sebentar itu. Oke, pertanyaannya apa? Hobi ini sejak SD gitu? Iya. Oke. Ya itu aja. Kedua ada gampang lupa mungkin apa tuh nih di luar juga ada ribut-ribut nih siap untuk ini apa tuh hari Selasa besok untuk kembali ke Padang. Itu aja Kak Dila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaannya itu waktu SD itu memang masih suka nari nggak? Atau emang awal mulanya itu dari SD? Kalau untuk suka menari, minat menari itu kebetulan tidak dari SD saja sih Kak, dari TK. Dari TK. Dari TK udah minat untuk menari. Tapi coba-cobanya mungkin pas SD ya? Untuk berani lombanya itu di tingkat SD awalnya. Oke, di tingkat SD awal mulanya. Oke, nah jadi seperti itu ya, Fitro ya. Nah itu dari Yosa kan juga suka ini ya, memang bisa tarian-tarian Minang juga ya? Alhamdulillah bisa Kak. Oke, alhamdulillah. Nah itu otodidak juga apa ada ikut sanggar nggak nih Yosa? Untuk tari Minang kebetulan dapat dipelajarin tuh selama di bangku perkuliahan gitu Kak. Dan ada beberapa juga saya kayak menciptakan karya baru gitu Kak. Oke. Berarti memang di perkuliahan banyak belajar untuk tarian-tarian ini ya? Iya, tarian Minang Kak. Oke. Nah tarian Minang yang Yosa bisa tari apa aja tuh? Ada tari piring, tari ranta Kak, ada tari kreasi Minang juga, ada beberapa tari payung juga dari beberapa sanggar. Dan ada juga menciptakan karya tari Minang di acara Sumber Talenta tahun 2024 lalu Kak. Oke, berarti banyak juga ya Yosa. Nah itu untuk tarian piring Yosa berarti bisa injak-injak kaca juga ya? Alhamdulillah bisa Kak. Alhamdulillah bisa, Masya Allah. Itu memang ada trik tersendiri atau apa sih rahasianya kenapa tuh kakinya bisa nggak luka tuh Yosa? Rahasianya sih Kak, intinya selama kita menari itu fokus ke diri sendiri, jangan menyombongkan diri, walaupun yang kita pijak itu memang berbahaya, tetap tersenyum dan rendah hati, itu aja sih kuncinya Kak. Oke, berarti memang nggak ada trik-trik khusus ya? Nggak ada trik khusus Kak. Oke. Nah itu pernah luka nggak tuh Yosa? Alhamdulillah untuk sampai sekarang belum pernah luka Kak. Itu waktu kan kita kalau latihan ada ini ya, kalau mau nari atau mau lomba atau mau tampil itu biasanya ada latihan ya. Nah itu waktu latihan juga coba injak-injak kaca. Coba juga sih Kak, coba-coba kan, mana tahu awalnya kita takut nih, bisa dengan mencoba itu akan terbiasa gitu Kak. Oke. Berarti alhamdulillah nggak pernah luka atau berdarah gitu ya Yosa? Ya alhamdulillah belum Kak. Oke, berarti intinya tuh cuman memang keberanian aja ya? Keberanian sih Kak, sama kemauan kita untuk belajar. Oke, sama kemauan ya. Oke. Nah itu Yosa tadi juga ini ya, lomba nari ke Kuala Lumpur ya? Iya, Kuala Lumpur Malaysia. Malaysia. Sempat lihat-lihat kebudayaan yang ada di Malaysia nggak tuh Yosa? Sempat juga Kak beberapa lihat tarian mereka, dan tarian yang mereka bawakan itu hampir mirip dengan tarian Melayu yang ada di Indonesia juga gitu Kak. Karena mungkin karena kita satu rumpun, ada kemiripan di beberapa kesenian mereka juga. Oke. Nah itu waktu ke Kuala Lumpur kan memang internasional ya? Iya baik Kak, Ada internasional. dari negara mana aja tuh Yosa saat itu? Kalau kebetulan itu hanya seputar ASEAN kemarin tuh Kak. Jadi ada dari Filipina, Thailand, dari Singapura, dari Myanmar, dan negara ASEAN lainnya sih Kak. Oke. Saat itu dapat juara nggak tuh Yosa? Kebetulan dapat medali perak. Medali Iya, perak. medali perak. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Itu di tahun berapa sih Yosa? Di tahun 2019 Kak. 2019. Iya, dan Yosa masih duduk di bangku SMA saat itu. Masih SMA, Masya Allah. Nah itu kan ajang internasional ya. Nah Yosa ini mewakili Sumatera Barat apa gimana tuh? Kebetulan dari Indonesia itu diambil 5 putra putri terbaik, dan dari Pulau Sumatera itu perwakilannya kebetulan Yosa. Oke, Masya Allah. Berarti teman-teman setim Yosa itu memang nggak orang Sumatera ya, ada dari Jawa. Gabungan. Jadinya Gabungan. gabungan ya Kak. Dari mana aja tuh Yosa? Ada yang dari Pulau Jawa, kebetulan kemarin dari Jawa Tengah, ada yang dari Kalimantan juga, ada dari Sulawesi, dan ada dari Papua Kak. Oke. Nah itu kan ada 5 putra 5 putri berarti ya? Iya baik. Oke, itu awal mulanya pasti nggak saling kenal berarti ya Yosa ya? Iya kayak canggung satu sama lain karena belum ada perkenalan kan sebelumnya. Oke, nah itu berapa lama tuh latihannya Yosa? Untuk latihannya kemarin di Kejar Kebut tuh 3 minggu Kak, sebelum keberangkatan.
3 minggu ya? Ya, sebelum keberangkatan. Oke, berarti itu bersama-sama untuk memikirkan gimana ya konsepnya. Berarti memang dalam waktu 3 minggu itu memang bersama-sama mikirin gimana gerakannya. Kebetulan selama proses kegiatan latihan itu ada bagian koreografer yang membantu juga gitu Kak. Dan bagi kami putra-putri daerah membantu mengasih masukan untuk penciptaan karya yang akan dibawakan. Oke, berarti sudah ada coachnya ya? Iya, sudah ada coachnya Kak. Oke. Nah, saat itu berapa lama tuh di Kuala Lumpur, Yosa? 12 hari Kak. Oh, 12 hari 12 lama hari juga ya? 11 malam. 12 hari 11 11 malam. Oke. Nah, itu bawain tarinya awal mulanya bisa diceritain gak nih Yosa, gimana aja sih keseruan kegiatannya selama 12 hari itu? Kan nggak mungkin cuman lomba aja ya. Iya. Nah, gimana tuh Yosa? Untuk kegiatan awal tuh kan berangkatnya dari Jakarta Kak. Titik kumpul di Jakarta, dari Jakarta baru terbang ke Kuala Lumpur. Dan sampai di Kuala Lumpur itu nginap di salah satu hotel yang ada di Kuala Lumpur. Sebelum perlombaan tuh kita ada karantina di hotel dengan panitia juga, ada sesi perkenalan, ada sesi untuk persiapan gimana sih nanti di backstage, gimana sih nanti tampilannya, apa yang diperlukan gitu Kak. Itu persiapannya selama 2 hari. Hari pertama nggak ada kegiatan, memang di hotel aja. Untuk hari kedua, ketiga kita ada kumpul dengan pihak-pihak panitianya. Di hari keempat itu kita di free kan. Di hari kelima itu kita ada GR untuk besok perlombaannya, dan perlombaannya itu di hari ke-6 Kak. Oke. Hari ke-7? Di hari ke-7 itu kita pengumuman Kak. Pengumuman. Iya, Jadi pengumuman. 8, 9, 10, 11 jalan-jalan. 8, 9, 10, 11 free jalan-jalan. Free jalan-jalan. Oke, kita terima telepon selanjutnya ya, Yosa. Iya, baik. Halo, assalamualaikum. Ya, Mbak Haji. Oke, silakan pertanyaannya. Oh ya, jadi ini Bang, aku ada yang Abang jaga ini, Abang sudah sampai ke Kuala Lumpur ya Bang ya. Itu Abang kalau boleh memilih ya Bang, Abang pernah nggak mencoba gerakan kali-kali misalnya kayak kali-kali ada di kayak misalkan kita kan di Sumatera Barat ada, atau di Sumatera ada namanya itu tari beragam Andalas. Mungkin pertanyaan ini biasanya saya kontakkan ke teman-teman yang di tari ini. Nah, apakah ada Abang ingin mempelajari itu? Karena kan kalau sekian banyaknya tari yang ada ini kan kayak banyak kan, tari pantak, tari alang bega, tari tiang. Jadi ada anak Abang ingin mempelajari tari yang ada di Sumatera, karena kan kalau di Kuala Lumpur kan banyak lah perantau-perantau yang ada di Sumatera Umur kan orang Melayu ya. Jadi apakah ada Abang ingin mempelajari tari-tari beragam Andalas? Maaf ya, mungkin aku ingin membacakan sinopsis sedikit tentang tari beragam Andalas, karena tari beragam Andalas itu kan yang saya tahu itu kan bagaimana jika itu sama-sama orang Sumatera, mungkin pada dasarnya itu budaya Melayu. Apa contohnya? Kita sebutkan itu Aceh, Palembang, Lampung, dan kita sendiri di Sumatera Barat. Dan pertanyaan saya ini, sekali lagi pertanyaan saya begini ya. Jelas kan suara saya gimana? Dengar Pak. Cuma bapak saya masih kecil, panggil adik saja itu. Iya. Jadi ini pertanyaan saya kan begini, apakah Abang ingin
mempelajari tari-tari ragam Andalas, karena kan bahasanya tuh ada pakai bahasa Aceh, bahasa Palembang, bahasa Sumatera Utara. Jadi beragam budaya Melayu itu kita punya loh. Jadi Oke. jangan kayak itu, ibaratnya kan gini, kalau acara-acara apa tuh pentas-pentas seni di Nusantara kan tidak lupa kita menampilkan. Kemarin ada tuh waktu tuh acara di Bali, tidak lupa tari beragam Andalas itu juga tinggal itu. Jadi Oke. bagaimana kita itu bisa tampil bahwasannya Sumatera Barat itu bisa terkenal di dunia. Jangan kita mau kalah dengan budaya-budaya lain. Oke, siap. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana tuh Yosa tanggapannya? Tadi izin menanggapi. Mm-mm. Jadi tadi dari abangnya menanyakan apakah ada keinginan untuk mempelajari tari ragam Andalas. Yosa akan menjawab. Kebetulan untuk tari ragam Andalas sendiri Yosa udah mempelajarinya dan udah beberapa kali membawakan tari ragam Andalas di beberapa acara yang ada di Sumatera Barat. Oke, tari apa aja tuh Yosa? Kalau untuk tari ragam Andalas biasa dimulai dari tari Aceh. Setelah dari tari Aceh dia disambung ke tari tortor dari Sumatera Utara, disambung ke tari Lampung, disambung tari piring dari Minangkabau. Oke, itu berapa menit sih durasinya Yosa? Kalau untuk ragam Andalas yang biasa dibawakan itu Kak 10 sampai 11 menit. Oke, apa nggak ngos-ngosannya? Untuk ngos-ngosannya mungkin karena udah terbiasa menari dan pandai mengatur pernapasan, kayaknya tidak sih Kak. Enggak Apalagi ya? kalau kita happy menjalaninya. Apalagi kalau suka ya, Iya, hobi ya hobi. Yosa. Nah, itu dari Yosa sendiri itu sempat ikut sanggar gitu nggak sih Yosa? Untuk sanggar freelance sih Kak. Oh, Nggak freelance. terpatok ke harus sanggar ini. Di mana ada acara, ayo ikut gitu. Oke. Berarti kalau untuk di sanggar itu memang diajarin dulu apa langsung terjun? Kalau di sanggar kita sebelum ada kegiatan pasti kita harus latihan dulu sih Kak. Karena tiap sanggar itu kan pasti mereka punya ciri khas masing-masing dan gerakan masing-masing gitu. Walaupun misalkan tari piring sanggar A, B, C itu Pasti tetap berbeda. Ya, oh, pasti tetap berbeda beda-beda ya. juga ya. Oke, kita terima telepon selanjutnya ya Yosa. Halo, assalamualaikum. Sama kayak gini, Adila. Oke, iya singkat saja ya Vetro karena waktu kita terbatas. Oke. Aku kalau tari kan identik dengan perempuan ya. Jadi abang bagaimana ceritanya kok bisa itu untuk dunia tari? Karena yang saya temukan di tari itu paling banyak itu cewek ya. Oke, Jadi, siap. karena ini kan Kak Dila kalau mengundang acara kalau mengundang narasumber di Minang Kreatif yang ditarik itu kan paling banyak kan cewek ya. Ini baru sekali ya Kak Dila dan cowok ini. Oke. Dia pengapa dia tanya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh ditanggapin Yosa. Untuk tanggapannya tadi kan kata abangnya tari biasa identik dengan tari. Mungkin Perempuan. dengan Iya. perempuan gitu. Kalau menurut Yosa pribadi tidak hanya perempuan yang hanya bisa menari karena di dalam dunia seni itu kita bebas untuk berekspresi. Mau perempuan atau laki-laki sama saja. Selagi ada kemauan pasti bisa. Selagi kita bisa menjaga martabat kita sebagai laki-laki, menarilah selayaknya laki-laki, dan martabat kita perempuan, menarilah sebagai perempuan. Mungkin itu aja Kakak. Nah, itu kalau misalkan di Minang juga kadang ada sile, ada randai kan Yosa. Iya Kak. Oke. Nah, ini Yosa boleh diceritain nggak nih gimana sih suka dukanya di dunia tari-tarian ini? Kalau untuk sukanya itu sih Kak, kalau kita ngikuti event itu ada kepuasan tersendiri. Karena selain itu bagian dari minat dan memang itu bagian keseharian kita, jika kita menang saat di suatu event itu menjadi suatu kebanggaan untuk diri kita gitu Kak. Kalau untuk dukanya itu mungkin ada beberapa pandangan masyarakat itu kayak
orang yang mengambil tari itu kayak dipandang sebelah mata mungkin gitu sih Kak. Oke. Nah, Yosa pernah ngalamin kejadian kayak gitu nggak sih yang dipandang sebelah mata? Kebetulan pernah Kak. Pernah ya. Iya pernah. Oke. Gimana tuh, Yosa? Waktu itu dibilang apa tuh? Kalau dibilang tuh kayak ngapain sih kuliah tuh ngambil tari gitu, kebetulan kan ngambil tari kan, emang nanti kerjanya di mana gitu, emang tari itu bisa jadi apa gitu. Tapi dari Yosa pribadi menanggapi, saya yang jalani, saya yang tahu itu semua, akan saya buktikan nantinya gitu kan. Oke, berarti pernah ya dapat omongan yang seperti itu ya, Iya Yosa? pernah Kak. Oke, itu Yosa saat itu gimana tuh nanggepinnya? Senyum aja apa langsung down atau gimana nih Yosa? Kebetulan tersenyum sih Kak. Senyum aja Iya ya? tersenyum. Nggak jawab apa-apa ya? Nggak jawab apa-apa, paling ngomong dalam hati aja. Ngomong dalam akan aku hati aja. buktikan gitu aja sih. Oke, iya nih terbukti ya bisa ke Kuala Lumpur, bisa keluar daerah ya Iya. Yosa, apalagi juga membawakan tari-tarian Minang ya. Iya tari Minang Kak. Oke. Kebetulan kemarin di Sumbar juga menang sebagai the best dancer di Sumbar Talenta Kak. Masya Allah, itu di tahun 2024. 2004 baru tahun ini Kak. Bulan apa tuh Yosa? Sebulan lalu Kak. Sebulan yang Iya, lalu. 1 bulan yang lalu. Oke, masih hangat-hangatnya ya. Masih Yosa? hangat-hangat ya. Saat itu gimana tuh latihannya Yosa? Untuk latihannya dadakan sih Kak. Dadakan Iya ya. dadakan. Kebetulan ada senior yang mengajak ikutlah lomba nih, coba-coba katanya. Ya udah coba, kebetulan lolos sampai ke tahap grand final Masya dan Allah. menjadi the best dancer Sumatera Barat saat itu. Masya Allah. Saat itu koreografernya pribadi atau memang Pribadi dibantu? Kak, dan menciptakan karya Minang pribadi. Ya, oke. Saat itu dance atau Tari Minang Kak. oh tari Kebetulan Minang. saya buat judul karyanya itu Salingka Pamenan Surau. Jadi artinya itu permainan di seputaran surau gitu Kak. Oke. Gerakannya tuh gabungan dari apa tuh Yosa? Ada gabungan sile. silat, tepuk gandang, ada indang juga sih Kak. Dan Oke. waktu latihannya itu cuma 3 hari Masya Allah. untuk menuju grand final saat itu. Oke, keren ya 3 hari emang sat ya Yosa ya. Set aja gitu Kak. Oke, nah Yosa ini boleh nggak sih di spill apa sih sosial media Yosa? Mana tahu nih ada dari pendengar kita yang masih kepo-kepo ya, boleh nih di follow aja atau di DM juga boleh ya Yosa ya. Oke baik. Oke, apa tuh nama Instagramnya? Untuk teman-teman yang mau berteman atau mau follow Instagram saya, nama Instagram saya yoza_perdana_25. Oke, kenapa diganti Yoza nih Yosa? Jadi ada kesalahan di masa pencetakan apa namanya Kak? Pencetakan akte kelahiran. Oh oke, nama asli memang Yoza. Iya Yoza. Tapi di akte kelahiran ditulis Yosa. Oke. Tapi kalau panggilannya Yoyo Kak. Yoyo. Kalau di rumah Yoyo. Beda-beda ya. Iya, beda-beda. Oke. Jadi awal mulanya namanya Yoza. Oke. Ada kesalahan di akte jadi Yosa. Kalau keluarga manggilnya apa nih? Yoza. Yoyo, kadang Yo di rumah. Oh Yoyo Yo juga. gitu. Oke, nggak protes nih mamanya Yoza. Enggak sih. Nggak ya. Terima aja ya. Terima aja. Oke, nah tadi juga bisa nyanyi ya Yosa. Kebetulan bisa kan. Oke, boleh nih kita coba nyanyi dikit ref aja nih Yosa. Lagu Minang, Indo atau luar? Karena kita perompat kayaknya lagu Minang aja deh Yosa. Awal aja mungkin ya Kak. Boleh. Gara menjadi cinta, kini bau jungai mato, ulah pandang patamu, lupa hati manimbang raso, ramu radam, Tuhan lanan tahu cinta, baka siapa menandurang. Oke, Masya Allah. Itu belajarnya otodidak juga nih Yosa? Otodidak juga sih Kak. Otodidak juga. Berarti nggak pernah ikut les vokal ya? Enggak pernah. Masya Allah. Memang semuanya serba belajar sendiri, Belajar mandiri sendiri. ya Yosa Iya. ya? Oke. Nah untuk Yosa sendiri pernah ikut lomba solo song nggak nih? Kebetulan enggak sih Kak.
Tapi Nggak pernah menciptakan karya, di karya itu Yosa sendiri yang nyanyi gitu. Yang ngisi vokal. Kebetulan ada mata kuliah koreografi namanya kemarin Kak. Ah, oke, berarti ada YouTube-nya juga. Ada di YouTube. Judul Ada di karyanya YouTube. Tedeh. Apa? Judul karyanya itu Tedeh. Tedeh? Iya Tedeh. Apa tuh Tedeh Yosa? Tedeh itu artinya kerinduan. Oh, kerinduan. Iya kerinduan. Oke, itu terinspirasi dari mana tuh Yosa? Dari kisah pengalaman pribadi sih Kak. Rindu sama siapa nih Yosa? Kerinduan masa kecil Kak. Kerinduan masa Ya kecil. diciptakan jadi karya drama tari. Oke, Masya Allah. Nanti kalau dicek YouTube-nya boleh ya Yosa? Bisa dicek Kak. Bisa dicek di Yosa Perdana. Di Yosa Perdana ada, di Sendera Tasik UNP juga ada. Oke, nah Yosa pernah ini nggak sih kayak lomba-lomba, bisa main alat musik juga nggak nih? Kebetulan ada beberapa alat musik bisa dibawakan juga sih Kak. Apa tuh Yosa? Seperti gendang gitu Kak. Kayak gendang, kayak piano sedikit sih Kak. Piano sedikit, Iya. talempong Talempong juga ada belajar. belajar juga. Iya, sedikit. Oke, saluang Saluang belum sih Kak. belum ya? Iya, untuk alat tiup belum ada nyoba. Oke deh Yosa. Nah makasih ya Yosa atas waktunya. Siap, baik Kak. Sama-sama. Iya. Boleh nih kita ke closing statement nih Yosa, karena keterbatasan waktu ya. Boleh kita ke closing statement. Apa sih pesan dan kesan Yosa untuk generasi muda Minang ke depannya? Dan juga apa nih harapan Yosa untuk pribadi Yosa ke depannya itu gimana? Untuk harapan generasi muda ke depannya, terkhususnya untuk generasi muda Minangkabau, jangan malu untuk berkarya, karena kitalah generasi emas berikutnya, yang muda yang berkarya, berakhlak dan berbudaya. Oke, Masya Allah. Kalau untuk harapan Yosa ke depannya apa nih? Kalau untuk harapan Yosa pribadi, Yosa kepingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, Amin. meraih prestasi-prestasi yang lebih gong lagi istilahnya, lebih meledak kalau kata anak kekinian kan. Oke, lebih menyala ya. Lebih menyala bangku katanya. Amin ya Allah, karena sudah banyak juga ya karya-karya yang sudah Yosa ciptakan ya, mulai dari nyanyi, tari, dance, dan juga ikut berbagai lomba sampai ke luar negara. Masya Allah, keren banget sih Yosa. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih ya Yosa atas waktunya. Sukses terus ya ke depannya Yosa. Dan semoga kuliahnya, skripsinya lancar. Amin. Amin. Bisa cepat-cepat wisuda. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oke deh Yosa, makasih ya Yosa atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nusana Pandangan tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita ada Yosa Perdana. Ini merupakan seorang penari yang memang berbakat dan juga multi talent, juga bisa nyanyi dan main beberapa alat musik. Dan untuk Nusana Pandangan yang bisa yang ingin menyaksikan ulang tayangan ini, bisa dilihat lagi di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Dan terima kasih yang sudah setia bersama kami di 92,4 MHz di aplikasi RRI Digital dan juga di streaming rri.co.id. Dan jangan kemana-mana, Nusana Pandangan nanti kita juga akan berbagi informasi lagi ya, dan juga berbagi keseruan lagi lain-lainnya masih di RRI Pro 4 Padang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera